Selamat pagi pemirsa. Usia negara ini sudah mencapai 80 tahun tetapi masih banyak persoalan yang relatif sama dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah kualitas pendidikan. Pada masa Orde Baru banyak ditemukan siswa SD kelas 3 ke atas hingga SMP yang belum lancar membaca terutama di pedesaan. Kini 3 dekade sejak pertama kali ditetapkan program wajib belajar 9 tahun, persoalan sama persis masih muncul. Inilah editorial Media Indonesia di Rabu 26 November 2025 dengan tema Mengangkat Harkat dan Martabat Guru bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila. Mas Aris, selamat pagi. Pagi, Jose. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Kayaknya editorial kita hari ini agak spesial ya, Mas Aris. Kita persembahkan kepada guru. Betul. Tetapi kita mulai tadi awali dengan mengatakan bahwa tetap masih ada masalah yang disoroti dan diadvokasi. Betul. Bagaimana kita melihat situasi pendidikan kita, Mas Aris? Iya, editorial Media Indonesia hari ini kita dedikasikan untuk para guru, pahlawan tanpa tanda jasa yang kita peringati kemarin ya, Hari Guru. Bertepatan dengan ulang tahun Metro TV kebetulan 25 November. Betul sekali. Ya. Hari Guru selalu dipenuhi dengan seremonial, pidato, bunga, dan ucapan terima kasih. Namun di balik semua itu, realitas yang dihadapi guru di Indonesia justru menunjukkan betapa rapuhnya profesi ini. Kenapa rapuh? Hari Guru menghadirkan sebuah ironi. Kita semua memuja profesinya, tapi membiarkan nasib mereka terabaikan. Di berbagai provinsi lebih dari data menunjukkan 40% guru di sekolah negeri masih berstatus honorer. Banyak dari mereka menerima gaji bahkan tidak memenuhi setengah kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bahkan bayangkan tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhan hidup mereka. Di sejumlah daerah ada guru yang dibayar 300 sampai 500 ribu per bulan. Anda bisa bayangkan itu sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekedar kebutuhan pokok. Setengahnya saja tidak sanggup. Jumlah yang nyaris tidak masuk akal untuk sebuah profesi yang kita sebut sebagai pahlawan. Dan kita juga tentu melihat ya Mas Aris bagaimana korelasi antara kualitas guru dan kualitas siswa yang pada akhirnya juga akan menjadi generasi penerus bangsa. Itu kan tidak jauh. Bagaimana kesejahteraan ini harus jadi atensi tetap. Ya, ini kan ironi ya. Ironi kenapa? Karena negara ini mengalokasikan 20% APBN-nya untuk pendidikan, angka yang besar di atas kertas. Sayangnya di atas kertas. Karena anggaran ini tidak otomatis berarti hadirnya kesejahteraan bagi para guru. Distribusi dan prioritas anggaran seringkali tidak menyentuh persoalan intinya, yaitu pendidik yang berada di ruang kelas, pendidik yang tadi Jose bilang bahwa mereka mengajar, memberikan bekal untuk anak-anak muda yang menjadi harapan bangsa. Apalagi ada program Indonesia Emas 2045. Bagaimana itu bisa tercapai jika kualitas guru yang memberikan pengajaran, mendidik siswa-siswa yang kelak menjadi pemimpin bangsa itu ya kesejahteraannya patut untuk dipertanyakan. Maka nantinya kita tambahkan lebih banyak untuk membahas topik ini ya, Mas Aris dan juga pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia di Rabu 26 November 2025 dengan tema Mengangkat Harkat dan Martabat Guru. Mengangkat harkat dan martabat guru. Usia negeri ini sudah mencapai 80 tahun, tetapi masih banyak persoalan yang relatif sama dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Kualitas pendidikan salah satunya. Pada masa Orde Baru, banyak ditemukan siswa SD kelas 3 ke atas hingga SMP yang belum lancar membaca, terutama di pedesaan. Kini, 3 dekade sejak pertama kali ditetapkan program wajib belajar 9 tahun, persoalan sama persis masih muncul. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Iwan Junaidi mendapati para murid kelas 3 di SDN Rawabuntu, Jakarta belum lancar membaca. Itu terjadi di Jakarta yang sampai saat ini masih menjadi ibu kota negara. Dalam tahun ini pun, bahkan di beberapa daerah ditemukan banyak siswa SMP yang belum lancar membaca. Jumlahnya bukan hanya puluhan, melainkan ratusan, bahkan mungkin sampai ribuan siswa.
Kualitas pendidikan tidak lepas dari kualitas tenaga pendidik alias guru. Ada kata pepatah kuno yang juga diparafrasakan oleh Kiai Afifuddin Muhajir, tokoh Nahdlatul Ulama NU yang merupakan pengasuh pondok pesantren. Tidak ada murid yang bodoh, hanya saja banyak murid yang belum beruntung mendapatkan guru yang baik. Kualitas guru memainkan peran yang besar untuk menjadikan murid pintar atau menemukan kepintaran mereka. Sayangnya, fokus guru terpecah. Di satu sisi, mereka bertugas mendidik murid menggali potensi diri. Di sisi lain, harus menghadapi beban ekonomi akibat minimnya upah atau gaji. Komite Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI menyebut pada 2024 terdapat sekitar 2 juta guru honorer. Mereka kerap mendapatkan upah jauh di bawah upah minimum kabupaten kota. Menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, nasib serupa juga dialami guru-guru swasta dan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Mereka hanya menerima Rp200.000 sampai Rp500.000 per bulan. Guru mestinya merupakan profesi yang terhormat sekaligus bergengsi. Terhormat dipandang dari krusialnya fungsi guru mendidik generasi emas, sedangkan bergengsi ditunjukkan lewat jaminan kesejahteraan yang mampu menarik calon-calon guru berkualitas tinggi. Jangan lagi ada kasus seperti yang dialami 2 guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mereka dipidana karena berinisiatif menggalang sumbangan Rp20.000 dari orang tua siswa untuk membantu guru-guru honorer di sekolah mereka yang sudah 10 bulan tidak digaji. Konstitusi sudah mengaturnya dengan sangat jelas. Untuk jenjang pendidikan dasar, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada saat bersamaan, negara juga mesti memberi ruang partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam upaya memajukan pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi MK Putusan nomor 3 garis miring PUU Des 22 Romawi garis miring 2024 tahun 2025 juga sudah menegaskan bahwa pemerintah wajib menggratiskan biaya pendidikan dasar SD dan SMP baik di sekolah negeri maupun swasta. Biaya pendidikan itu sudah mencakup gaji guru sehingga tidak ada alasan untuk memungut biaya apapun dari siswa. Namun, ruang partisipasi memajukan pendidikan di negeri ini bukan berarti ditutup karena di negara dengan tingkat pendidikan maju sekalipun, institusi privat maupun masyarakat terlibat aktif dalam mendorong mutu pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa negara mampu memastikan hak dasar rakyat terpenuhi. Tentu saja, MK masih memberi kelonggaran untuk sekolah-sekolah swasta yang sengaja dipilih siswa karena keunggulannya, bukan karena siswa yang bersangkutan tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri. Di jenjang yang lebih tinggi, pemerintah tetap harus memastikan setiap guru mendapatkan upah yang layak. Guru juga warga negara yang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan hidup sejahtera sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sama sekali tidak berlebihan bila guru non-aparatur sipil negara non-ASN setidaknya mendapatkan upah mengikuti standar upah minimum. Mari kita junjung harkat dan martabat guru karena oleh tangan-tangan mereka bibit-bibit sumber daya unggul dibentuk untuk mewujudkan Indonesia emas. Pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan kita akan mendengar tanggapan dari salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Ibu Ong Maihwa dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Yesi. Selamat pagi, Mas. Baik. Ibu, Ya. Sudahkah Anda meyakini bahwa anak-anak Anda yang bersekolah itu dididik dengan guru yang berkualitas dan juga memiliki pendidikan tinggi di Indonesia? Ya. Memang guru kita itu sangat berjasa. Tanda guru tidak punya tanda jasa. Tetapi pengabdian kepada negara, kepada anak-anak didik kita. Ada guru yang belum menerima hanya dengan honorer. Ada yang jauh dari pemerintah dari DKI.
kasihan kan Mas, pendapatan guru itu berapa. Lalu sekarang pengabdian kepada anak-anak bangsa ini yang tumbuh untuk negara dan untuk menuju Indonesia Emas 45. Sekarang guru ada yang di Luwu melakukan pemungutan sehingga dia kena sanksi, lalu direhabilitasi. Saatnya pemerintah itu memikirkan bagaimana pendapatan guru agar mendidik anak-anak kita. Lalu dengan tidak menerima honorer. Honorernya hanya 300. Cukup apa Mas Yosi? Ya, Ya, baik. makanya Mas Ale, ya, semoga saja guru-guru kita jaya terus mengabdi kepada negara anak bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong Maihwa atas tanggapan Anda. Mas Aris, kembali kita sampaikan ini ya, bahwa ternyata guru honorer, keberadaan dari guru honorer ini masih menjadi atensi, terutama berkaitan dengan kualitasnya, tentu tanpa meragukan ya Mas Aris. Bagaimana kita menyorotnya? Tadi kita sebut 40% guru di sekolah negeri masih berstatus honorer. Anda bisa bayangkan 40%. Guru honorer itu kan menjadi, artinya 40%, guru honorer ini menjadi tulang punggung sistem pendidikan kita, tapi justru menerima paling sedikit. Tadi kan 300 sampai 500. Mereka 40% menjadi tulang punggung, tapi menerima paling sedikit. Mereka mengajar di atas ketidakpastian akan bagaimana, apakah cukup uangnya untuk 1 bulan, bagaimana mereka bisa mentransfer ilmu yang mereka miliki ketika mereka harus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Jangankan 1 bulan, setengah bulan pun tidak cukup. Akhirnya mereka mencari pekerjaan sampingan, tukang ojek segala macam. Bagaimana bisa berkonsentrasi untuk menghasilkan anak-anak yang berpendidikan baik? Menggantikan kekurangan mereka itu kan menggantikan kekurangan formasi guru ASN yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ya, betul. Namun pekerjaan mereka tidak diimbangi dengan perlindungan atas kehidupan yang layak. Inilah potret pendidikan kita kan. Sebuah pertanyaan yang tidak pantas muncul untuk profesi yang disebut sebagai benteng peradaban. Guru itu kan benteng peradaban ya. Tapi mereka dengan nasib dan ketidakpastian soal upah. Dan itu juga menjadi salah satu atensi kalau kita korelasikan kepada pendapat Ibu Ong Maihwa tadi ya, Mas Aris, terutama berkaitan dengan insiden terjadi di Luwu Utara. Betul. Mendapatkan atensi daripada Presiden, kita apresiasi, rehabilitasi, tetapi kan artinya potretnya itu belum berubah. Betul. Mas Aris. Ini kita bicara wilayah yang bukan jauh di sana ya Mas Aris, ini bukan megahnya Pulau Jawa. Bagaimana itu Mas Aris? Iya, seorang kepala sekolah yang mengumpulkan dana dari orang tua murid berdasarkan kesepakatan karena melihat guru-gurunya belum digaji 10 bulan, ya kan? Itu kan kesepakatan, itu gotong royong lah, inisiatif untuk sekedar menambah dan memberikan honor yang memang belum dibayar. Terus dipidana. Ini kan jadi gotong royong, itu kan semangat masyarakat kita. Ya, sepanjang itu merupakan sebuah kesepakatan dan orang tua rela untuk mengeluarkan uang kesepakatan. Dalam kesepakatan itu pasti kan ada yang kalau tidak mampu saya tidak beri. Itu kan kesepakatan. Dan kalau itu dikriminalisasi, itu yang menjadi soal. Tapi kan Mas Aris, salah satu hal yang menjadi atensi juga kan adalah bagaimana 300 sampai 500 ribu, angkanya ini tuh menjadi isu sekali Mas Aris. Maksudnya kalau kita melihat apakah sebenarnya pemerintah tuh punya gitu kemampuan fiskal untuk minimal deh setengahnya bayaran ASN Mas Aris, begitu? Ya, kalau tadi kita sebut di awal bahwa 20% dari APBN itu adalah anggaran untuk pendidikan, seharusnya bisa saya katakan. Tinggalkan bagaimana istilahnya pengaturannya. Ini luar biasa loh, 40% sekolah negeri gurunya honorer yang pendapatannya tidak memenuhi standar hidup layak. Anda bisa bayangkan gitu loh, anak-anak kita dididik oleh guru-guru yang pendapatannya tidak bisa untuk hidup layak. Seperti kita tadi, akhirnya kan
mereka tidak berkonsentrasi. Bagaimana mereka belum lagi kita dengar kan kalau guru marah sedikit ini dikriminalisasi. Berat sekali beban mereka untuk menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa. Dan tentunya kita akan nanti bahas lebih lanjut ya, Mas Aris dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini, Mas Aris. Sebenarnya kalau kita melihat ya kerangka konstitusi berkaitan dengan pendidikan sebagai hak, itu sebenarnya sudah banyak yang mengatur. Tapi kenapa implementasinya kayak hidup segan mati tak mau nih, Mas Aris? Iya, persoalan kita bicara lagi, persoalan guru itu bukan soal gaji, ini soal harkat profesi ya kan. Iya. Soal bagaimana negara memuliakan mereka yang mengajar generasi masa depan. Dan di titik inilah kita harus menata ulang cara pandang kita terhadap pendidikan nasional menurut saya ya. Pertama, negara harus menuntaskan akar masalahnya. Ketidakcukupan pendanaan untuk guru honorer. Itu selalu kita dengar soal guru honorer, pendanaannya. Bagaimana ini? Guru honorer muncul karena ketidakberdayaan pemerintah untuk mencetak ASN guru. Ya kan? Selama kekurangan formasi ASN tidak diselesaikan dan selama BOS bantuan operasional sekolah tidak fleksibel untuk mendukung kesejahteraan guru, kan BOS ini kan ada peruntukannya ya. Kenapa saya bilang selama tidak fleksibel? Seharusnya bisa fleksibel sehingga kepala sekolah itu bisa mengatur untuk kebutuhan yang penting. Proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Guru honorer bisa tapi kan mereka takut dikriminalisasi ketika mereka salah menyalurkan BOS itu karena memang sudah ada peruntukannya. Makanya saya sebut fleksibilitas BOS itu bisa menjadi semacam bridging ya. Sebelum ada memang pemerintah mampu mencetak ASN guru yang mencukupi untuk kebutuhannya. Maka sekolah akan terus mencari jalan lain kan ketika dana BOS ini tidak fleksibel. Honorer telat gitu kan. Mereka mencari upaya kepala sekolah ini. Nah, ini bukan salah sekolah, bukan salah orang tua ketika kemudian ada inisiatif gotong royong, tapi ini adalah cermin dari kegagalan negara memenuhi hak dasar pendidikan yang tadi saya bilang kan. Ini kan wajib belajar 9 tahun, itu kan harusnya gratis. Betul. Itu dari negara. Berarti kan ini kegagalan negara dalam menjamin pendidikan dasar. Jadi ketika ada dana BOS, tapi mungkin tidak fleksibel sehingga kepala sekolah kan takut. Betul. Untuk ini mungkin bisa dia ya seperti inilah ya pemimpin perusahaan lah ya. Ketika ada ini untuk ini dulu. Iya, prioritas ya. Prioritas. Sementara kan tujuan akhirnya adalah mencetak anak-anak pintar, anak-anak yang belajar di kelas, itu yang utama kan dari sebuah sekolah. Dan ketika dananya ada, walaupun tidak mencukupi, bisa diatur, bisa ya seharusnya itu bisa jadi solusi sementara. Tadi kita juga sebelumnya pada headline News Pukul 7, Dikdasmen Abdul Muti menyampaikan pemaparan apa yang sudah dilakukan ya, Mas Aris. Tetapi bagaimana kita harus menyoroti dan mengawasi betul bahwa kemungkinan bahwa angka ini terus bertambah, insentif diberikan, perekrutan guru dari honorer menjadi ASN itu terus dilakukan. Terutama karena Presiden Prabowo Subianto kerap mengatakan bahwa ini adalah dana APBN yang dialokasikan untuk pendidikan yang tertinggi sepanjang sejarah, Mas Aris. Betul. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus kembali pada prinsip dasar pendidikan. Anak-anak membutuhkan guru yang sejahtera, terlindungi, dihargai. Tidak ada reformasi kurikulum atau mimpi digitalisasi pendidikan, digitalisasi sekolah atau program unggulan apapun yang bisa berhasil jika gurunya tetap berada pada tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Baik. Kita mimpi digitalisasi lah, apalah. Sementara gurunya yang
garda terdepannya tidak sejahtera, apa yang akan terjadi? Tidak akan tercapai mimpi-mimpi itu. Dan tentu pada akhirnya ya Mas Aris, kita berharap bahwa jargon Indonesia emas bukan menjadi Indonesia cemas. Iya. Terima kasih Mas Aris, anggota Dewan Redaksi Media Group, telah bergabung bersama kami. Pemirsa, pemerintah harus memastikan setiap guru mendapatkan upah yang layak. Guru juga warga negara yang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan hidup sejahtera sesuai amanat UUD 1945. Sama sekali tidak berlebihan bila guru non-aparatur sipil negara setidaknya mendapatkan upah mengikuti standar upah minimum. Mari kita junjung harkat dan martabat guru karena oleh tangan-tangan mereka bibit-bibit sumber daya unggul dibentuk untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya Jose Nicole pamit undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.